pemirsa Kabari, kembali saya Vincent hadir di depan Anda, dan kali ini kita ada di Louisiana Food Service and Hospitality Expo yang ada di New Orleans. Dan Indonesia salah satu peserta melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ikut serta di Expo ini. Dan untuk orang yang tepat kita tanyai adalah seorang yang penting untuk memajukan produk-produk Indonesia di Amerika, yaitu Atashe Perdagangan Republik Indonesia di Amerika, berkedudukan di Washington, namanya Ibu Made Martini. Kita langsung aja, oke? Selamat siang, Bu. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Ibu Made Martini. Betul. Senang berjumpa dengan Anda. Sama-sama, Bapak. Oke. Dan pemirsa Kabari juga. Oke, terima kasih. Langsung saja, coba. Ini secara singkat aja, ya. Tugas Ibu Made. Ya. Kemudian dalam khusus hari ini atau minggu ini memperkenalkan produk Indonesia ke publik Amerika. Ya. Bagaimana itu? Jadi data singkat mengenai tugas Ibu dan kesan dan tantangannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Vincent. Dalam kapasitas saya sebagai atas perdagangan, salah satu tugasnya itu adalah untuk mendorong ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Kami bersama-sama dengan dua kantor kami ya yang khusus untuk promosi, yaitu ITPC Los Angeles dan ITPC Chicago. Itu kita bekerja sama dan memiliki program bersama untuk mendorong ekspor tersebut. Tentu saja tetap bekerja sama dengan konsulat jenderal di 5 negara bagian yang ada di Amerika, se-Amerika. Nah, hal ini kita setelah 3 hari terakhir ini kita bergabung atau berpartisipasi dalam Louisiana Food Service Expo. Mengapa? Karena kita belum pernah sebetulnya. Ini pertama kali kita melihat makanan dan minuman itu prospektif, karena setiap orang pasti perlu makan, pasti perlu minum, dan ini natural choice mereka. Kebetulan kami berpartisipasi juga dalam Diaspora Indonesian Convention yang baru saja berakhir tanggal 1 sampai tanggal 2 Agustus. Kita lanjut tanggal 2 sampai 4 kita ikut dalam expo ini. Nah, di sini responsnya sangat baik ya, karena prospek sekali khusus makanan dan minuman, walaupun masih kecil untuk ekspornya ya, sekitar 75 juta per tahun. Namun kami berharap dan kami optimis dengan kerjasama semua kita bisa naik. Nah, tantangan kita apa? Dalam hal makanan minuman, saya spesifik aja dulu, bahwa kita tuh punya produk yang bagus, Pak Vincent ya. Tidak ada duanya, sangat khusus, eksotik, spesifik. Namun seringkali persyaratannya belum diikutin, karena kan setiap negara punya persyaratan ya untuk masuk. Nah, tugas kami adalah bekerja sama. Jadi dari 9 perusahaan yang hadir di sini kami dekatin apakah sudah terdaftar, apakah nutrition fact-nya sudah ada dalam label dan sebagainya. Nah, itu kita bina, kita bantu, dan kalau mereka sudah, jadi next step-nya adalah untuk mencari agent atau distributor. Nah, inilah tempat untuk mendapatkan distributor tersebut dan kami bantu. Kami jadi tugasnya Ibu Made ini khususnya perdagangan ya, itu membantu produsen makanan Indonesia dalam hal ini ya, untuk urusan legalnya, misalnya begitu ya? Tidak kami langsung, mereka bisa lakukan. Artinya atau kami memberikan informasi, mendorong mereka mempertemukan dengan agent yang memang bisa mengurus itu. Sebenarnya tidak sulit amat begitu. Nah, kadang-kadang yang di Indonesia pikir bahwa mereka tinggal kirim barang. Tidak seperti itu. Semua negara, apalagi yang terkait dengan makanan dan minuman, karena itu banyak aturannya ya. Banyak aturannya, paling ketat dimanapun begitu. Di Indonesia juga begitu. Kita ada aturannya FDA di sini, kita harus ikutin, dan mudah kalau memang kita bisa, tidak terlalu sulit sebetulnya kalau kita ikutin dengan baik. Kita tahu dan ikuti. Tahu dan ikuti. Ya. Setelah itu udah nembus. Oke. Jadi kayak kali ini ada 9 peserta dari Indonesia, produk macam-macam yang kita juga sudah kunjungi dan interview. Dan tapi kalau buat ini nih, produsen Indonesia yang belum ini, bisa tolong diinformasikan sedikit nggak, gimana sih kalau mau dibantu atau ikut dalam promosi internasional, terutama di Amerika ini? Amerika Serikat. Baik. Ada beberapa cara, Pak Vincent. Kalau misalnya dari Indonesia, tolong menghubungi Direktur Jenderal Perdagangan
promosi ekspor nasional namanya, atau Ditjenpen. Mereka adalah direktorat yang mendukung dan mendorong untuk ekspor. Nah, mereka punya list daftar dari promosi di dalam negeri maupun di luar negeri. Biasanya ini yang keluar negeri ini yang sudah siap ekspor ya. Jadi pertama-tama di Indonesia aja dulu. Kalau kita sudah compete, sudah bisa berkompetisi dan berdaya saing dalam negeri, pasti bisa ke luar negeri juga gitu. Jadi diikutkan dulu. Biasanya yang skemanya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, membayar space untuk pamerannya, teman-teman pengusaha membeli tiketnya dan misalnya hotel mereka. Nah, sama kali ini juga begitu. Biasanya kami mengundang untuk ikut keluar negeri yang sudah siap ekspor gitu. Jadi persyaratannya udah jadi nomor satu itu ya? Nomor satu itu. Siap ekspor. Betul. Nah, yang kedua caranya bisa menghubungi kami di kantor atas perdagangan maupun ITPC. Kami sebetulnya punya perusahaan diaspora Indonesia yang ada di Amerika yang kami ikut ajak. Contohnya 3 Anoa ini, sambal ini, yang bersangkutan berkedudukan di Washington. Tapi kami melihat strategis untuk branding. Sambalnya dia sekarang mulai dikenal. Saya rasa baik untuk diajak, diangkat sehingga publik Amerika mengetahui bahwa Indonesia memiliki sambal. Sambal itu bisa menjadi bagian dari kulineri di Amerika juga. Begitu. Jadi 2 arah, Bapak. Begitu bisa saja. Ya. Oke. Jadi bagi yang di Indonesia, jika ingin menghubungi Ditjenpen, jadi Kementerian Perdagangan, Ditjenpen Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari situ baru ke Ibu saya, misalnya betul. Untuk Amerika. Ya, Oke, jelas sekali. Kalau begitu jadi harapannya apa Bu ke depan ini jangka pendek? Jangka pendeknya sebetulnya kan seperti saya bilang tadi, ekspornya belum tinggi ya. Walaupun terdapat kenaikan sekitar 6% untuk makanan dan minuman tersebut. Namun saya pengen medium lah ya, 2-3 tahun nanti ini 2 kali lipat lah peningkatan ekspor untuk makanan olahan. Kalau yang termasuk makanan yang lain sebenarnya kopi, kemudian rempah-rempah itu udah tinggi, tapi bisa didukung lagi. Saya rasa publik Amerika belum terlalu kenal makanan Indonesia, bahkan restoran pun belum banyak. Saya rasa dengan kita hadir mereka mengetahui, demand-nya pun meningkat. Begitu. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak atas informasinya, mudah-mudahan berguna buat pemirsa Kabari dan juga para pengusaha atau produsen makanan olah dalam hal ini hari ini di Indonesia. Saya Vincent, terima kasih atas perhatiannya. Pemirsa Kabari, jangan lupa untuk hadir dalam Trade Expo Indonesia yang ke-29 di Jakarta pada tanggal 8-12 Oktober 2014. Mengapa? Karena Trade Expo Indonesia merupakan tempat bertemunya para eksporter dan importer sehingga Anda bisa melakukan bisnis dengan Indonesia. Bermacam-macam produk yang terbaik dari Indonesia yang siap ekspor akan dihadirkan di sana. Jangan lupa mendaftar kepada kami, Commercial Attaché of Embassy of Indonesia di Washington DC, ITPC Los Angeles, ITPC Chicago, dan seluruh Consulate General Indonesia yang ada di kota-kota San Francisco, LA, Houston, New York, dan juga Washington DC sendiri. Terima kasih.